Perubahan Ayu Ting Ting seiring dengan popularitasnya yang melejit di panggung hiburan begitu cepat. Selain metamorfosis dalam hal penampilan, rumah tinggal Ayu Ting Ting mengalami perubahan luar biasa. Dulu tinggal di rumah sederhana dengan kamar tidur yang sempit, tempat tidur susun agar bisa berbagi kamar dengan adiknya Syifa. Di dalam kamar tidur sempit inilah, Ayu meletakkan lemari sepatu dan juga digantung baju-baju show Ayu di sebuah kayu penyangga antara tembok dan penyangga tempat tidur, serta menggunakan gantungan murah meriah. Hanya terdapat TV tabung berukuran mini tanpa meja rias, apalagi kamar mandi dalam. Ruang tamu memang lebih luas dari kamar tidur Ayu, di mana terdapat TV tabung mini dan satu sofa panjang yang digunakan berempat untuk tiduran sembari nonton TV bersama. Tapi itu kondisi dulu. Setelah rumah tersebut direnovasi dan dirombak total berlantai 2, perubahannya pun juga luar biasa. Seperti apa mewahnya rumah Ayu Ting Ting yang dilengkapi kamar mandi di setiap kamar dan pendingin ruangan tersebut? Benarkah Ayu masih berencana untuk membeli rumah yang lebih mahal di kawasan elit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kala kebintangan Ayu Ting Ting melejit populer bersamaan dengan hit single Alamat Palsu yang didendangkannya di tahun 2011, kehidupannya sejak itu menjadi sorotan. Di antaranya tempat tinggalnya di bilangan Depok, Jawa Barat. Saat disambangi kala itu, Ayu Ting Ting yang tinggal bersama kedua orang tuanya tinggal di suatu rumah sederhana di suatu gang yang sempit. Saat masuk ke dalam rumahnya, nuansa sederhana terpancar jelas. Lebih dalam lagi, lihatlah ke kamar tidur Ayu Ting Ting. Tampak sempit karena ia harus berbagi kamar dengan Syifa adiknya dengan menggunakan tempat tidur bertingkat. Sementara itu, baju-baju show-nya digantung begitu saja di tangga tempat tidur karena akan digunakan untuk show, yang diantaranya ada baju buatan Ayah Rozak. Sementara yang lainnya diletakkan di sudut kamar di atas sebuah kayu yang disangga antara dinding rumah dan tempat tidur bertingkat mereka. Gantungan gaun show kesukaan Ayu pun digantung dengan hanger berharga murah meriah. Ikutin, kita masuk kamar Ayu dulu ya. Capcus. Assalamualaikum pemirsa, inilah dia kamar Aye sebagai seorang Ayu Ting Ting. Maklum aja sederhana, mudah-mudahan ntar bisa beli yang lebih gede, amin. Pemirsa, ini tempat dimana saya suka tidur, saya suka bobo, saya suka istirahat. Saya selalu di sini. Di atas ini tempat adik saya, Asyifa, gitu. Tapi memang kadang suka berebutan juga. Dan ini boneka yang selalu nemenin saya tidur namanya Hachiko. Terus kalau ini penghuni baru pemirsa, saya juga baru tahu, kayaknya ayah ada yang masukin di sini. Ini boneka salah satu boneka kesayangan saya, namanya boneka kodok. Nih, baju-baju ayah yang bakal ntar ayah pakai pemirsa. Karena nanti temanya nih ceritanya ayah mau nyanyi, ayah sebagai penyanyi dangdut lagi tetep. Siapa yang nggak tahu lagu Alamat Palsu ya nggak? Ini baju-baju yang saya bawa nih. Nih salah satunya baju yang saya suka. Karena ini warnanya putih, simple, lucu, kayak baju-baju Barbie, baju-baju balon. Ini yang bikin ayah pemirsa. Ayah tangannya sampai ketusuk-tusuk kalau bikin baju dari pagi ke pagi. Yang hitam juga ini bikinan ayah. Payet-payetinnya ayah juga. Terus ini pemirsa. Ini baju kalau ini dari desainer saya, warnanya pink, lucu. Saya ini ngambil contoh dari baju Katy Perry. Karena memang waktu itu ini saya pernah pakai waktu duet sama Pasha Ungu di salah satu acara. Dan masih banyak banget sih sebenarnya kostum-kostum yang lain. Mau sekalian lihat? Ayo ikutin kita.
liatin aja. Ini ada di sini kostum-kostum saya. Ini cuma sedikit aja yang dipajang di sini. Karena memang supaya enggak ribet nyarinya. Ini juga ayah Aye yang bikin. Di kamar Ayu yang sempit, terdapat bufet kecil untuk menyimpan sepatu show-nya yang terletak tepat di sisi tempat tidurnya. Lihat saja koleksi sepatu favoritnya ketika itu, tentu saja jumlahnya masih terbatas dan tampak semuanya buatan dalam negeri. Halo pemirsa, sekarang waktunya saya pengen nunjukin sepatu-sepatu saya. Ini sebenarnya dikit pemirsa. Ini cuma sebagian aja yang saya simpan di sini karena memang sepatu-sepatu ini yang lebih sering digunakan. Jadi saya lebih gampang aja nanti pilihnya kalau misalnya saya pengen pakai gitu. Meski di kamarnya terdapat rak sepatu, namun tidak tampak meja rias di kamar tidur Ayu yang sempit ini. Dan hanya terdapat TV tabung kecil di atas sebuah meja berukuran mini. Di rak bawah meja kecil tersebut, terdapat koleksi DVD film-film Korea kesukaan Ayu Ting Ting yang dibungkus dalam kantong plastik. Pemirsa mau tahu koleksi saya seperti apa? Dimasukin kantong plastik tuh saking gak muatnya. Banyak banget pemirsa. Saya sampai pusing. Ini adalah drama-drama Korea kesukaan saya. Tapi kalau ini itu reality show. Ini film beda lagi. Ini drama, reality, ini film. Artis yang paling saya sukain adalah pas sekali. Ini dia. Namanya adalah Kang Ji Hwan. Dia adalah cowok yang perfect menurut saya. Dari kamar tidur Ayu Ting Ting yang sempit di rumah sederhananya yang lama, seperti apa kondisi ruang tamu rumah lama Ayu tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Purnamasari. Jangan lupa nonton terus Intens Investigasi. Sekarang tayangnya 2 kali. Kesederhanaan atau kesahajaan yang terlihat dari kamar tidur Ayu Ting Ting yang sempit di rumah lamanya pada awal karirnya sebagai pedangdut di panggung hiburan juga tampak dari ruang tamu keluarga mereka yang juga tampak sederhana, hanya berdinding tembok dengan cat polos tanpa ornamen apapun. Di sana hanya terpajang satu foto keluarga yang dominan karena ukurannya yang cukup besar. Satu foto Ayu bergaya ala gadis India dan satu lagi foto Ayu bersama gengnya yang diletakkan di atas lemari kecil. Sementara itu di salah satu meja kecil lainnya, Ayu meletakkan album tipis yang di dalamnya terdapat koleksi beberapa foto Ayu memenangkan lomba hingga foto-foto masa kecil Ayu. Ini foto keluargaku, ini ayah yang di tengah, ibu, aku dan adikku Asyifa. Dan ini foto teman-temanku setia 12 orang namanya ASC, anak sosial community. Nah, itu dia teman-temanku yang paling setia sama aku. Gitu. Karena kadang dulu saya masih kecil, kalau kemana-mana sama ibu ya di make upinnya sama ibu, dan tiba-tiba waktu itu gak di make upin sama ibu sekali karena ibu sakit gak bisa ikut, yang nemenin ayah. Pas yang nemenin ayah, muka saya kan masih polos, di make upin lah sama ayah saya, dibikin lah saya seperti dakocan pemirsa. Ini merah banget, udah kayak orang mau main lenong. Ini kalau ngeliat ini kesian banget ya pemirsa. Masa gaya ada yang begini? Tuh lucu kan? Imut kan? Waktu saya masih kecil, ini pertama kali saya tampil. Ayah saya juga yang bikinin baju. Lucu ya pemirsa ya, saya ingat-ingat ini dulu. Beranjak ke sudut ruang tamu lainnya, Ayu Ting Ting dengan gaya khasnya kala itu yang masih energik dan centil, lalu memperlihatkan perabot di ruang tamu seperti kipas angin,
TV tabung berukuran mini lengkap dengan antena mini untuk dalam rumah, serta meja kecil dan satu sofa yang biasa digunakan oleh ayah Rozak, Umi Kalsum, Syifa, dan Ayu untuk berbaring sembari menonton film ataupun acara televisi kesukaan mereka. Kemana? Balik lagi. Ini apa? Ini center, ini komputer, pasti semuanya punya. Kipas angin kalau misalnya lagi pada gerah, kita selalu ngadem di sini pemirsa. Ini TV tahu dong, TV tahu dong. Ini antena. Pakai yang beginian. Pemirsa, ini adalah ruang nonton TV, tempat di mana keluarga saya sama saya sering nonton TV, bercanda-canda di sini. Ayah, ibu, saya, Siva suka di sini berempat. Ya, kadang memang kangen banget sama masa-masa itu karena memang sekarang saya udah padat banget jadwalnya, jadi udah jarang. Ini tempat nonton DVD juga, kita selalu nonton film bareng-bareng. Kadang kalau misalnya kita berempat lagi pengen tidur di sini, ini dibuka bangkunya, jadi bisa kayak tempat tidur, kasur panjang. Di sisi lain ruang tamu yang sederhana ini, tampak pula piala-piala setinggi manusia yang diletakkan di atas lemari mini. Piala-piala ini adalah bukti kepiawaian Ayu Ting Ting saat mengikuti lomba menjadi model, menyanyi, dan sebagainya. Dan apakah ini? Ini adalah piala saya pemirsa. Dari saya umur 4 tahun, tapi nggak semuanya saya pajang di sini karena memang jumlahnya hampir 70-an lebih, jadi nggak muat ditaruh sini. Jadi hanya sebagian aja yang besar-besar ya. Selalu berdoa untuk Ayu. Walaupun ayah nggak sering nganter sama ibu, ayah selalu berdoa di rumah semoga diberikan kesehatan, panjang umur anak saya. Itu aja, semoga tambah sukses. Capek sih capek ya, karena emang udah tantangannya gitu. Ya mau diapain lagi. Kadang ibu juga, maksudnya saya juga nggak tega gitu ya kalau ngajak ibu kemana-mana gitu. Karena ngelihat emang kondisi ibu juga kan, ibu kan kadang suka sakit-sakitan juga. Berada di masa lalu dengan kondisi rumah yang sederhana, kebintangan Ayu Ting Ting yang kian melejit populer di panggung hiburan Indonesia turut mengubah hidupnya dan juga keluarganya. Rumahnya pun dibangun kembali menjadi 2 lantai dan disulap menjadi rumah berkelas. Seperti apa perubahan rumah Ayu Ting Ting yang begitu drastis itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Ruben Onsul, saksikan Intens Investigasi yang tayang 2 kali sehari dari Senin sampai Jumat. Tonton terus. Perubahan kehidupan Ayu Ting Ting begitu cepat seiring hitsnya lagu Alamat Palsu pada tahun 2011 yang didendangkan. Jika sebelumnya Ayu bersama keluarga tinggal di rumah sederhana di gang sempit, Ayu Ting Ting yang kemudian dompetnya menebal sebagai artis ibu kota yang laris manis saat itu, merombak rumah lamanya menjadi 2 lantai dengan cukup megah. Di rumah megahnya, kamar Ayu Ting Ting yang tidak lagi sempit seperti dulu berukuran luas. Tempat tidurnya pun tidak lagi 2 susun, melainkan berubah menjadi spring bed berlapis nan empuk terpisah dengan Syifa adiknya. Di kamar tidurnya terdapat meja rias berkelas artis dan home theater yang modern berupa TV LED, lengkap dengan speaker yang memanjakan telinga Ayu dan juga Syifa. Tak hanya itu saja, kamar tidur Ayu juga dilengkapi dengan pendingin udara AC dan kamar mandi yang mewah. Juga koleksi baju show Ayu Ting Ting yang dulunya berantakan, kini tertata rapi dan diletakkan di ruangan terpisah di lantai bawah. Bilang pengen beli rumah, berarti memang ada rencana mau pindah rumah, mau beli rumah atau enggak? Insya Allah ya. Kalau lokasi emang udah punya ya, udah beli, hasil dia juga teh. Betul-betul jerih payah dia.
Ya cuman ibunya yang memanage uang itu ya, supaya tahu bahwa uang ini digunakan, dimanfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya udah beliin lokasi tanahnya, cuman ingkar rencana membangun. Insya Allah mudah-mudahan semua pemirsa doain bisa bangun rumah ya. Iya, baru hari Rebo insya Allah. Belum jadi mas. Habis kalau mungkin jadi lama banget. Lega, kalau dulu kan rumah nggak kayak gini kan, kamar masing-masing sempit gitu kan. Salah maksudnya juga udah banyak yang bangunan-bangunan yang udah nggak bener gitu. Sekarang kan udah kokoh lah. Jangan dilihat dari luarnya, lihat dulu harga-harga barangnya. bercanda enggak bercanda terus sampai serius lagi. Ada biasa aja standar semuanya. Rumah Ayu Ting Ting yang dulu sederhana dan kecil, kini menjadi luas karena Ayu membeli tambahan tanah di samping rumahnya. Alhasil, jika dulu rumahnya tidak memiliki tempat untuk parkir, kini sejumlah mobil bisa diparkir dengan leluasa di halaman rumahnya. Bahkan, gang yang dulu sempit, kini berubah menjadi jalan yang cukup lebar. Benarkah rumah baru Ayu kini adalah rumah impiannya dan juga memiliki kamar tidur impiannya? Ataukah Ayu masih berniat untuk membeli rumah baru lagi di kawasan elit di Bilangan, Jakarta? Udah. Kayak gini aja saya juga udah seneng kok. Udah lega semuanya lah. Udah hampir tercukupi apa yang ayah sama ibu pengenin. Selesai juga tugas saya juga. Tadinya nggak nyangka saya bisa bangun sampai semuanya kan. Tadinya cuma rencana bangun kamar doang atas kan, tapi semuanya jadi dirombak. Ya alhamdulillah, emang berarti ada rezekinya. Seneng lah. 2M, M-nya tuh M-bir kali. Tapi alhamdulillah kalau misalnya dibilang ada yang bilang bangun rumah 2M, siapa tahu ntar ada yang ngasih 2M kan. Amin. Beli rumah lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 13.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.